Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ketemu lagi dengan acara Empun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19. Nomor WA 081221001023 atau ke 08122116 ya. 081221001023 atau 08122116 ya. Insya Allah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Empun Pagi dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi yang sedang diuji dengan sakit ya, diuji dengan ekonomi, diuji dengan rumah tangga, diuji dengan anak, innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Makin banyak ujian tentu lulus atau tidak lulus. Makin banyak ujian sabar atau aral. Tentu yang diharapkan Allah dia lulus dengan ujian. Dia sabar dengan ujian. Karena ternyata pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Makin besar ujian, makin besar kesulitan, kita bisa mengatasinya. Insya Allah modal pahala yang sangat. Itu ala qadrihil masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Demikian ya. Iya, layanan SMS bisa dipergunakan ke 081221001023 atau kalau nomor pribadi mungkin yang 0812211674 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya jamaah Al-Jihad in Hopteng. Oh ya, pengajian sore ya, yang biasanya cukup banyak, hanya dibatasi 40 orang. Karena pandemik ya, gak ada masalah ya, silahkan. Penting dalam kondisi apapun, kita tidak boleh berhenti mencari ilmu. Karena ilmu itu luar biasa ya. Bila ilmunya salah, ya amalnya salah. Bila ilmunya benar, insya Allah yang diamalkan juga benar. Thalabul ilmi adalah thalabur rahmah. Mencari ilmu sama dengan mencari rahmat Allah. Makin sering ke sana kemari mencari ilmu, menambah ilmu, mementingkan pergi ke majelis taklim, insya Allah makin banyak rahmat Allah mengalir. Begitu ya. Ada yang ditanyakan masalah iktikaf apakah hanya bulan Ramadan saja ya. Tentu iktikaf tidak identik dengan bulan Ramadan saja ya. Jadi iktikaf bisa 24 jam, bisa semua bulan. Istimewa bulan Ramadan. Jadi puncaknya bulan Ramadan. Di bulan yang lain boleh? Boleh. Nah, siapa yang berjalan ke masjid dengan tenang, dia tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian menunggu sholat wajib, menunggu waktu sholat, fangtadiru sholat ba'da sholat, menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia adalah punya iman. Nah, yang dimaksud berangkat ke masjid itu minimalnya 5 minimal. 1 berjamaah salat. Nah ini berjamaah salat ya. Sholatul rajuli ma'al jama'ati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi mumbaridan. Salat berjamaah itu lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Di satu kali berjamaah salat di masjid, 40 tahun di rumah. Kalau kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita hanya 5 kali. Jangan lupa yang di rumah hanya 200 tahun baru sebanding. Nah makanya sempatkan berjamaah salat. La salata li jalil masjid ila fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, yang kedua yang dimaksud pergi ke masjid adalah untuk majelis taklim. Itu yang kata Nabi, wahai Abu Zar, katanya, wahai Abu Zar, jika engkau pergi ke satu tempat fatata'allama ayatan minal Qur'an, belajar satu ayat dari Al-Quran, khairul laka, lebih baik bagimu min antusolya, daripada salat sunat di rumah, mi'atan rakaatan, 100 rakaat. Nah,
Yang ketiga adalah zikir, majelis zikir. Sampai pernah Ibnu Abbas itu ditanya, di mana Nabi? Kata Ibnu Abbas, ada di masjid. Kenapa engkau tahu? Karena saya mendengar suara zikirnya. Nah, jadi kadang-kadang kondisi tertentu Nabi mengeraskan zikirnya untuk menunjukkan beliau sedang konsen zikir mengingat Allah. Inna zikrullah syifa'un wa inna zikrona sedaun. Mengingat Allah akan datang solusi, mengingat manusia malah nambah penyakit. Ya, jadi ingat kepada Allah akan datang obat, penawar. Wa inna zikronas, kalau ingat kepada manusia, berharap kepada manusia, daun menimbulkan penyakit. Nah, yang keempat musyawarah. Dan yang kelima adalah pernikahan. Gitu ya. Karena sebaik-baik nikah itu di masjid. Ya, sebaik-baik nikah di masjid. La nikah ila fil masjid. Tidak ada nikah yang paling sempurna kecuali di masjid. Sampai kata Nabi, a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu bil kirbal. Umumkan nikah itu. Ya, umumkan nikah itu. Dan jangan lupa jadikan masjid sebagai tempat pernikahan. Wadribu bil kirbal, pukullah benda-benda yang bisa bunyi. Apa maknanya? Nikah di masjid. Yang kedua, harus ramai nikah itu. Khairul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi. Ila nikah, kecuali nikah. Nah, kalau nikah harus ramai dan diramaikan. Begitu ya. Nah, terakhir yang dimaksud berangkat ke masjid adalah iktikaf. Nah, iktikaf itu berapa lama? Minimal 50 ayat baca Quran. Jadi antara 1 jam sampai 2 jam minimal. Ada waktu sebentar nggak ada masalah. Karena iktikaf juga tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok. Ya, menyengaja pagi-pagi sholat duha, kemudian zikir, baca Quran, itu iktikaf. Nah, jadi iktikaf itu 24 jam, siang malam. Pagi silahkan sesuai dengan waktu yang ada, begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya jamaah Misbahun Nur ya, hari Jumat kemarin ya, pengajian ya, di mana nih, di daerah itu. Oh, Masya Allah ya. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya, Masya Allah, ini ada yang wafat ya. Ya, ikut berduka ya, ikut berduka Pak Haji Kusmana ya, Jalan Serayu, usia 96 tahun telah wafat ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan almarhum wafatnya husnul khotimah, amin ya rabbal alamin ya. Untuk Ibu Bu Titin ya, Pak Suherman, Pak Dedi, Pak Dodi, keluarga Pak Ustaz Udin ikut berduka ya atas wafatnya. Untuk jamaah yang mungkin belum tahu ya, Pak Haji Kusmana, Jalan Serayu, mudah-mudahan almarhum wafatnya husnul khotimah, diterima amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Rumah duka Jalan Serayu nomor 5 ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bila saya pergi ke satu tempat untuk ziarah, kemudian saat ziarah macam-macam orang di situ. Ada yang baca Quran, ada yang mendoakan, ada juga yang mendoakan, baca Quran, ada juga yang khusus minta. Ya, ziarah kubur ya kepada siapapun nih ya. Ziarah kubur itu pertama niatkan musyakarah, tanda terima kasih. Kalau sudah tanda terima kasih, nah itu berarti musyakarah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian berterima kasih, Allah tambah nikmat kepada kalian. Nah, namanya musyakarah. Yang kedua, tujuan ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan. Mendoakan memang bisa ba'da sholat. Tapi kalau di atas makom itu ada muwajahah ya. Wajah itu berhadapan. Yang ketiga,
kasih sayang. Ya, kita ziarah kubur itu untuk menyayangi almarhum almarhumah. Ar-rahimuna yarhamu humur rahmanu. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Nah, yang keempat, ziarah kubur itu untuk menggembirakan almarhum almarhumah. Coba lihat dalam kitab Ruh itu, Ibnu Qayyim Jauziyah mengungkapkan tiap hari Kamis dan Jumat almarhum itu nunggu mana anak-anak aku, mana anakku, mana cucuku, mana mantuku. Dan yang terakhir ziarah kubur itu adalah zikrul maut, mengingat kematian. Nah, jadi kalau kita ziarah ke makam seorang itu untuk zikrul maut, mengingat kematian. Jadi tidak ada yang namanya minta ke kubur, kecuali begini ya, pamannya kita ziarah ke para wali, ya Allah, mintanya kepada Allah, ya Allah dengan ziarah kubur ini lapangkan rezeki untuk saya. Itu namanya tawassul. Karena ziarah kubur merupakan amal soleh dan seluruh mazhab sepakat tawassul yang dibenarkan salah satunya kepada amal soleh, perbuatan baik, dan ziarah kubur adalah bagian dari amal soleh. Begitu ya. Adapun baca Quran kemudian mendoakan ya dibenarkan, silahkan. Kalau kita pergi ke Mesir coba, itu setiap orang yang ziarah ke makom Imam Syafi'i itu dikasih Quran dan baca Quran di situ, dan tidak ada yang larang. Begitu. Kumacarana separuh jantan jaminu ikhlas sareng ridho. Ya, satu tentu ikhlas itu kan tidak bisa diprediksi kecuali pribadi dengan Allah. Kita nggak bisa menuduh seseorang aulia ikhlas, hanya dirinya yang tahu. Makanya karena hanya dirinya dan Allah yang tahu, tugas kita adalah bagaimana supaya apa yang kita lakukan adalah milik Allah. Hindari yang namanya berharap kepada manusia, apapun bentuknya. Nah, salat milik Allah, maka kerjakanlah karena Allah. Zakat milik Allah, zakatlah karena Allah. Haji milik Allah, maka berangkatlah haji karena Allah. Kalau haji karena manusia berarti menganggap haji milik manusia. Nah, anak, istri, suami adalah titipan dari Allah. Maka berbaktilah kepada suami karena Allah, bukan lihat suami. Nah, karena kalau lihat suami pasti banyak ibu-ibu yang berhenti mengabdi. Punten ya. Ini karena ibadah karena Allah. Karena tidak melihat manusia, yang dilihat Allah, maka boleh jadi orang yang kita bantu, orang yang kita sayangi tidak tahu terima kasih kepada kita. Jangankan tidak tahu terima kasih, dalam agama luar biasa perjalanan Nabi. Kalau perlu sayangi orang yang membenci kepada kita. Bagaimana Nabi ketika diludahi tiap subuh pergi ke masjid, terus saya ke masjid. Ada kabar orang yang meludah itu sakit, Rasul yang pertama nengok. Bukan hanya nengok, bawa makanan, bawa obat, bawa dokter. Sampai orang itu didoakan lagi, sembuh. Siapa orang ini? Kata Nabi, saya Muhammad, yang sering kau ludahi. Kenapa tidak membalas kejahatanku? Kata Nabi, inni lam asla'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Nah, kenapa? Bukan lihat orangnya, lihat ridho Allah. Jadi maaf kalau di rumah umpamanya suami tidak baik, selama suami pulang ke rumah, itu objek amal soleh kita. Itu ladang pahala buat kita. Itu kesempatan buat kita. Karena terlalu banyak orang yang sudah tidak punya suami. Nah, kenapa? Yang dilihat bukan suaminya, tapi perintah Allah. Gitu ya, satu. Yang kedua, jangan lupa musibah. Tidak ada musibah ila li karomati alaih, kecuali Allah memuliakan orang itu. Jadi ketika kita menghadapi satu masalah yang ringan atau yang berat, yakini ada hikmah di balik musibah itu. Itu kasih sayang Allah. Karena Allah kalau ingin menguji hambanya, Allah berikan berbagai ujian, berbagai musibah,
Karena tujuan Allah dua, ingin melihat usaha maksimalnya dan ingin mendengar suara rintihan doanya. Begitu ya. Kalau doa bagus yang dibaca yang Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ulang-ulang itu. Ya Allah, tanamkan kepada kami kesabaran. Nah, dan kuatkan iman kami, teguhkan hati kami, bantu kami dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Nah, surat Al-Baqarah ayat 250. Ini termasuk doa yang harus banyak dibaca, apalagi kondisi sekarang ini. Ya, berikutnya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya kemarin dengar khutbah Pak Ustadz di Syifaul Hidayah. Oh ya, saya kemarin di Syifaul Hidayah ya, khutbah Jumat. Mau nanya, bila orang yang meninggal dunia, ya, apa benar akan berkumpul dengan orang yang dicintainya? Walau alam, ya, yang jelas setiap orang yang meninggal dunia didoakan oleh kita, wa abdilhu zaujan khairan min zauji, kan? Ya Allah, berikan pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang ditinggalkan di dunia. Itu termasuk doa. Berarti tiap yang meninggal dipastikan punya pasangan. Nah, siapa dari mana? Walau alam, hanya Allah yang tahu. Gitu ya, satu. Kedua, kalau kita lihat sejarah Nabi Nuh, kan berpisah dengan istri dan anaknya. Ketika Nabi Nuh bikin perahu, semua suruh masuk, malah anak dan istrinya nggak masuk, kan? Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, itu keluargaku, itu istriku, itu anakku. Allah menjawab, laisa min ahlika, itu bukan keluargamu. Ujungnya berpisah. Jadi perpisahan akan terjadi, suami istri, anak dengan ibu dan bapaknya, karena perbedaan iman. Makanya amal soleh itu jangan sendirian. Amal soleh itu jangan sendirian. Libatkan istri, libatkan anak, libatkan cucu, libatkan mantu. Supaya apa? Supaya tidak berpisah nanti di akhirat. Nah, supaya tidak berpisah di akhirat. Jadi kalau mau tahajud jangan sendiri, ingatkan istri, ajak suami, ingatkan anak, ingatkan mantu. Nanti insya Allah bisa bersama-sama. Dan bersama-sama dalam berbuat baik itu dianjurkan dalam Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjasama kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kerjasama dalam dosa. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Haji Damang, alhamdulillah ya. Ajengan punten bari tumaros naon bentena apa ini ikhlas ya sareng ridho. Ikhlas itu apa ya? Khalis, bersih ya. Bersih. Ridho itu pasrah dengan ketentuan Allah. Nah, orang yang ikhlas pasti ridho. Itu ya. Makanya penting itu ridho itu. Ridho ya Allah mangga pada dikumahakeun ge mangga asal Gusti ridho ka abdi. Nah, gitu. Itu khalis dan pasrah akan ketentuan Allah. Itu ridho namanya. Dalam Al-Quran, orang-orang yang ridho kepada ketentuan Allah luar biasa ya. Imam Syafi'i ketika beliau sakit, karena beliau itu banyak duduk ya, karena beliau itu Masya Allah sedikit tidurnya. Kanu qalila minal lail mayahjaun. Orang saleh itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Nah, kenapa sedikit? Murojaah. Khusus evaluasi hafalan. Duduk terus sampai beliau sakit ya. Ketika beliau sakit, beliau berdoa, ya Allah, bila sakit ini menggugurkan dosa-dosaku, aku ridho dalam keadaan sakit, gitu kan.
Tapi bila sehat membawa manfaat, sehatkan aku. Setelah itu beliau pergi ke majelis Sayyidah Nafisah, buyutnya Rasulullah SAW, karena beliau ini seorang wanita salihah yang sempat mengkhatamkan Quran 4.000 kali. Nah, itu maknanya ridho, gitu. Untuk ini penting kita memiliki jiwa ridho ini. Walau alam bisawab, ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kemana saja bawa iman. Tapi kadang-kadang karena pergaulan di tempat kerja, sering iman saya berkurang di saat-saat tertentu. Gimana supaya istiqomah? Karena saya khawatir pas iman hilang, saya meninggal. Berarti meninggalnya su'ul khatimah. Ya, pertama, mukhalatatus shalihin. Banyaklah bergaul dengan orang yang saleh. Itu penting itu. Dan bergaul dengan orang yang saleh itu bisa mempertebal iman kita. Nah, bagaimana menentukan orang yang saleh? Pastilah. Kalau kita punya teman 10, siapa yang paling baik? Ambillah. Mayoritaskan itu. Diprioritaskan. Oh, si A paling bagus. Udah, pertahankan itu. Nah, karena kadang-kadang antar teman itu bisa jadi fitnah, ya. Bisa jadi fitnah. Sekaligus juga teman itu waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan antara kalian dengan kalian adalah fitnah. Itu surat Al-Furqan ayat 20. Fitnah itu pika keselin. Ayat teman bikin jengkel, ayat teman bikin pusing. Ada teman bikin jengkel, pusing, kesel, pika kehelen. Nah, itu ujian. Tapi jangan lupa, ada juga teman yang Masya Allah, dia baik. Karena dia baik, miftahan lil khair. Selalu membuka kepada kebaikan. Bila ada teman membuka kebaikan, bila ada teman, dengan berteman itu kita tambah soleh, pegang erat-erat, jangan dilepas. Kenapa? Kalau sudah lepas, biasanya susah menemukan orang yang baik itu. Gitu ya. Nah, yang terakhir, bagus tuh, banyak baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surat Ali Imran ya, ayat ke-8 atau 9. Ada cara yang lain banyak supaya iman kita tambah kuat. Afdalul iman kata Nabi. Sebaik-baik iman itu anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Engkau meyakini dilihat oleh Allah, atau engkau meyakini bersama Allah. Sungguhnya Allah bersamamu haitsuma kunta, di mana kamu berada. Di mana saja berada, oh Allah ada dengan kita. Minimal Allah melihat kita. Kalau Allah melihat kita berarti kita harus malu oleh Allah. Nah, menanamkan malu kepada Allah itu bagian dari cara untuk memperkuat iman, begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sering dipercaya memandikan jenazah ya. Dan ternyata ini ada beberapa orang yang sudah ikut yayasan kematian ya. Nah, jantan akhirnya jatah saya diambil oleh yayasan itu. Tapi karena sudah janji, ya saya memonitor. Sebetulnya yang paling utama siapa? Yang paling besar pahalanya, memandikan atau yang lainnya? Ya semua yang terlibat itu pahalanya besar. Ya. Semua yang terlibat pahalanya besar. Nah, karena pahalanya besar, maka sesuai dengan waktu dan tugas masing-masing. Kalau sudah ada yang mandikan, ya tugas kita bisa mendoakan. Ikut menyolatkan. Ikut ngantar ke makom. Ikut gotong. Jadi menyolatkan itu sangat penting. Walaupun kalau lihat urutan yang paling besar ada yang talqin ya. Talqin itu yang membimbing. La ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal, nah itu paling bagus begitu. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya dihantui perasaan dosa saya. Saya ingin bersih dari segala dosa sehingga pas wafat saya husnul khotimah. Saya ingin tobat Ustaz karena masa lalu saya begitu hitam kelam. Ya kalau ingat dosa ya tobat. Yakini bahwa afullah akbaru min zambika. Maaf Allah tuh lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Itu yakin. Sebesar apapun dosa kita, tetap Allah akan memaafkan. Cuma yang jadi masalah kapan nih dosa manusia dimaafkan itu. Kapan maaf Allah itu turun. Istimewa nih. Satu, di saat berjamaah sholat. Karena berjamaah sholat itu wa takfiratul sayyi'ah, bisa jadi kifarat segala dosa. Kalau kita pergi ke satu rumah, kita beli rumah itu, depan rumah itu ada sungai besar, bersih. Tiap hari kita mandi 5 kali sehari semalam. Itulah gambaran dosa kita digugurkan oleh Allah karena sholat 5 waktu. Yang kedua, maaf Allah itu turun ketika kita memperbanyak sholawat. Perbanyak kalian bersolawat kepadaku, fa inna sholatakum alayya maghfiratul lidunubikum. Sesungguhnya sholawat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Itu hadis Muslim ya. Jadi banyak baca sholawat itu menghapuskan dosa kita. Berikutnya, ampunan Allah itu turun ketika kita membaca Al-Quran. Nah, itu juga sama ya. Jadi setiap kebaikan itu menghapuskan dosa, baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Ingat dosa, sholat berjamaah. Masih ingat dosa, sholat tahajud. Masih ingat dosa, sholat duha. Masih ingat dosa, baca sholawat. Masih ingat dosa, baca Al-Quran. Makin sering berbuat baik, dipastikan orang itu bersih dosa-dosanya. Jaminan dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan akan menghapuskan segala dosa. Itu surat Hud ayat 114. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ingat dosa jangan dilamun. Ingat pagi udah sholat duha. Ingat malam baca Quran. Ada rezeki sedekah. Terus saja. Jadi orang yang ingin tobat itu dia sibuk meningkatkan amal kebaikannya. Ketika amal kebaikannya meningkat, saat itulah maka dosa-dosanya berguguran. Ya, masih bersama 102,3 Ras FM. Kita jeda dulu sejenak ya untuk mendengarkan syair berikut ini. Apa ini? Apa? Mau tanya tentang jodoh. Kalau orang itu belum dapat jodoh di dunia, apa di akhirat? Terus gimana kedudukan doanya? Berdoa minta jodoh tapi belum dapat. Terus kan berdoa. Karena menunggu doa diijabah bagian dari ibadah. Dan itu bagian dari pahala. Karena bagian dari ibadah dan pahala, maka tidak ada alasan kita berhenti berdoa. Didengar, tidak didengar. Diijabah, tidak diijabah. Terus berdoa. Karena berdoanya saja dapat pahala. Itu ya, satu. Kedua, dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah setiap saat, itu kemungkinan besar, satu, oleh yang bersangkutan. Jadi kalau kita berdoa, saya berdoa, saya dapat. Saya nggak dapat berdoa, nanti anak yang bersangkutan yang dapat dari doa itu. Anaknya pun ternyata tidak dapat. Boleh jadi cucunya yang menikmati doa neneknya. Ternyata cucunya juga belum dapat. Boleh jadi anak dari cucu buyutnya. Maka yang disebut dengan doa jariyah. Doa yang mengalir kepada anak cucu. Nah, makanya tidak boleh berhenti berdoa itu. Karena kita tidak tahu dari doa keberapa anak kita selamat. Dari doa keberapa mantu kita selamat. Dari doa keberapa cucu kita selamat. Dari doa keberapa buyut kita selamat. Nah, karena doa orang tua kita itu akan menyelamatkan kita sekaligus sumber rezeki buat kita. Jangan lupa, rezeki yang mengalir dari Allah itu karena salah satunya doa orang tua kita.
Makanya penting yang namanya mendoakan orang tua, penting yang namanya ziarah kubur, penting yang namanya tawasul kalau istilah sekarang, penting yang namanya tawasul, apalagi hadiah dan yang lainnya. Kenapa? Tanda terima kasih. Nah, doaun jariyah. Makanya tidak ada alasan orang tuh berhenti berdoa. Kenapa? Karena doa itu pahala buat kita yang mendoakan dan dampaknya positif kepada anak cucu kita. Albirru hukmun bighairi fa'ilih. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukannya. Nah, gitu ya. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukannya. Jadi kita berbuat baik. Ya, kalau kita lihat waluh ya, waluh itu kan tanam di sini, munculnya di ujung sana. Berbuat baik di rumah boleh jadi tempat kerja kita dapat kebaikan. Berbuat baik tempat kerja boleh jadi nanti anak kita dapat kebaikan. Terus begitu. Karena kebaikan akan dinikmati oleh orang yang tidak mengerjakan kebaikan itu. Gitu ya. Makanya jangan berhenti berdoa, ya, jangan berhenti berdoa. Kita minta jodoh kok belum dapat jodoh, boleh jadi anak kita yang dapatkan pahala. Gitu ya. Untuk kita yang mendoakan pahala, nah, buat turunan kita, keluarga kita itu dapat dampak positifnya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, punten mau tanya. Masalah mahar, kalau istri gugat cerai, apakah maharnya dikembalikan ke mantan suami atau tetap milik mantan istri, atau bagaimana hukumnya? Ya, komunikasi yang baik. Ya, karena nikah itu kan muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf artinya awalnya baik, berakhir dengan baik. Nah, itu satu. Kedua, kan mahar diserahkan ketika ijab kabul. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin umpamanya 10 gram emas dibayar tunai. Berarti ada isyarat tuh menyerahkan resmi. Yang paling aman adalah milik istri. Gitu ya, milik istri. Tapi kalau udah kesepakatan, udah saya nggak enak nih dengan mas kawin ini. Karena kalau lihat barang itu pasti ingat luka lama saya. Disedekahkan aja ke anak yatim. Gitu ya. Atas nama siapa? Atas nama ibu. Ya, atas nama mantan istri. Ternyata anak yatim tidak ada itu. Kalau ingat gelang atau cincin ini, ingat masa luka, udah kasihkan aja, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, nikah itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Ya, ma'ruf itu baik dua belah pihak. Ma'ruf itu awalnya baik, berakhir dengan baik. Saya yakin kalau berakhir dengan baik tidak ada saling gugat. Gitu. Saya ketemu orang ya. Dari mulai nikah anak pertama, anak kedua ya. Saya mulai anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Semuanya berjalan dengan lancar. Pas pernikahan yang terakhir, yang bungsu. Cerita nih si ibu ini, Ustadz saya sebetulnya sudah cerai dengan suami saya. Oh gitu? Kok kelihatan tidak cerai ibu? Ya itulah katanya. Saya berusaha untuk jadi ibu yang baik. Bapaknya juga berusaha untuk menjadi bapak yang baik. Bagaimana caranya supaya saya cerai tapi anak-anak saya tidak merasa kehilangan. Tapi anak-anak saya tetap menghormati saya dan mantan suami saya. Itu saking baiknya ya. Maaf hanya tidak tidur saja. Tidak tidur bersama, makan, betulin genteng segala macam ke pasar. Karena dia cocok untuk teman sekarang ini, bukan untuk suami. Begitupun kata suaminya. Saya bilang alhamdulillah, itu yang disebut dengan ma'ruf. Awalnya baik, berakhir dengan baik. Nah itu saya tanya itu, Bu, waktu mahar gimana itu? Mantan suami tidak mau, karena itu milikmu katanya, kebaikan dariku. Mudah-mudahan kebaikan dari aku kepadamu berupa mahar ini jadi penghapus dosa-dosaku. Nah itu yang disebut dengan ma'ruf. Awalnya baik, berakhir dengan baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana mengatasi kezaliman yang orang lakukan padahal Allah lebih suka kalau kita tidak membalasnya? Adakah solusi selain
untuk bisa memaafkan. Ada 2 amal soleh ya yang luar biasa. 1, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kedua, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Itu aman itu. Jadi sebelum kita membalas, oh ternyata dia banyak kebaikannya. Siapapun dia ada kebaikannya. Ingat kebaikannya. Lupakan kebaikan kita kepada orang itu. Itu aman insya Allah. Yang 1 itu. Yang kedua, jangan lupa jaga jarak itu penting. Karena kalau kita ngobrol umpamanya dengan kok masih sinir sampir, wajahnya juga wajah yang tidak, udah jaga jarak. Karena diam sambil jaga jarak lebih baik daripada kita dekat malah nyala marah datang lagi. As-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Diam itu benteng tanpa pagar. Diam itu islah, damai dan mendamaikan. Itu 2 ya, kedua. Yang ketiga, kalau kita ingat terus sama menyakiti dia sama kita, itu kita nggak akan bisa tidur itu. Ujungnya kita gelisah terus. Karena gelisah terus, maka kita tambah sakit. Sedangkan agama mengatakan la yuldagul mu'min min juhri marotain. Tidak pantas orang yang beriman jatuh dalam lubang 2 kali. Gitu ya. Ingat pagi udah baca Quran. Duha, masih ingat siang sholat, duhur. Masih ingat juga udah zikir. Mengingat Allah lebih baik daripada mengingat orang yang menyakiti atau yang kita sakiti. Gitu. Nah, yang terakhir, idfa billati hiya ahsan. Tolak yang menyakitimu dengan prestasi kebaikan. Konon kabarnya zaman Nabi ya, ada seorang pemuda Ansor. Nabi menjamin orang ini ahli surga. Berkali-kali Rasul menyebut orang ini ahli surga. Sampai satu saat itu Amr bin As itu penasaran, apa sebenarnya amal soleh pemuda ini. Akhirnya dia pura-pura bertengkar dengan istrinya. Mau tidur di rumah pemuda Ansor ini. Aduh mohon maaf katanya, rumah saya apa adanya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa katanya. Berhari-hari dia tidur. Ya. Sholat tahajud, dia tidak tahajud. Pas bangun subuh, sholat subuh, baca Quran. Amr bin As kaget. Baca Qurannya kok biasa-biasa saja. Gak begitu bagus. Begitu sholat duha, Amr bin As, ahli surga itu gak sholat duha ya. Hanya penasaran, kata Amr bin As, sebenarnya saya gak bertengkar dengan istri saya. Saya tidur di sini hanya ingin tahu apa sebenarnya amal solehmu itu. Karena namamu sering disebut oleh Nabi, engkau adalah ahli surga. Akhirnya kata pemuda Ansor ini, amal saya seperti yang Anda lihat. Saya belum mampu tahajud, belum fasih baca Quran. Saya juga belum mampu sholat duha. Tapi saya berusaha dalam hidup ini tidak pernah menyakiti siapapun. Nah, ini penting. Jadi tidak menyakiti orang lain itu lebih dari tahajud pahalanya, lebih dari fasih baca Quran, lebih dari duha, lebih dari sholat sunat yang lain. 1. Kedua, saya berusaha untuk mendatangi orang yang menyakiti, untuk memberikan maaf kepadanya. Nah ini ya untuk, ini luar biasa nih untuk berapa nih 8042. Datang kepada orang yang pernah menyakiti untuk memberikan maaf. Kaget ya Amr bin As, oh itu ya katanya. Terus yang ketiga, saya berusaha di tengah-tengah kesibukan menyempatkan silaturahmi dengan siapapun. Nah, 1 dari 3 amal soleh yang dijamin ahli surga oleh Nabi adalah mendatangi orang yang pernah menyakiti untuk memberikan maaf. Nah, kalau mampu, lakukan itu. Nah, kalau begitu saya nggak usah tahajud, bukan. Yang sudah tahajud rutin, baca Quran rutin, duha rutin, tambah yang 3 tadi. Jangan sakiti orang lain. Jadilah pemaaf, kibarkan silaturahmi. Insya Allah surganya melebihi pemuda Ansor tadi. Ya gitu ya. Nah.
Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisakah orang tua mohonkan ampun untuk anak-anaknya? Oh bisa ya. Jangankan untuk anak-anak, untuk orang lain sama mukmin boleh. Untuk teman, untuk sahabat, untuk keluarga sesama mukmin boleh. Kan ada anjuran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li zambika. Mohon ampunlah atas dosamu. Walil mu'minina. Dan mohon ampunkan mukmin laki-laki. Wal mu'minat dan mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu mustaqallawakum wa maswakum. Allah tahu hilir mudi kalian semua. Nah, itu surat kondisi kalian semuanya, hilir mudi kalian semuanya. Surat Muhammad ayat 19. Berdasarkan ayat ini, jangankan anak, sesama mukmin saja boleh. Bahkan siapa yang mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, sebanyak yang didoakan kalikan 10, sebanyak itulah dia akan mengalir doa dari para malaikat. Coba. Nah, jadi umpamanya nih anak kita tidak sholat, umpama ya, ibu bangun malam, ya Allah ampuni dosa-dosa anakku. Di saat malam hari bangun, mungkin bukan hanya saya, orang tua sebenarnya doanya lebih banyak untuk anak-anaknya daripada dirinya. Bahkan Nabi menjamin doa ul walidain yukti ilal hijab. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Umpama begini nih, Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu surat Ali Imran ayat 38. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang tidak bermasalah. Engkau maha mendengar doa. Tambah di Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Sebutkan oleh ibu atau bapak. Khususon ya Allah, anak saya yang pertama, umpama rizkinya, akhlaknya, rajinkan ibadahnya, dan jangan lupa ampuni dosa-dosanya sampai-sampai. Gitu ya. Salah satu dasar hukumnya adalah surah Muhammad ayat 40 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wala wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ya, berikutnya, apa tahiyatul masjid dulu atau mendengar khutbah? Ustadz, karena saya jam kantor baru istirahat setengah 12, sedangkan adzan Jumat itu jam setengah 12 lebih 7, berarti lebih 37. Jadi kalau ke masjid kadang-kadang dengan wudhu yang ngantri sudah mulai khutbah. Jadi begini ya, fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih utama dibandingkan keutamaan ibadah sunnah. Nah, jadi kalau sudah menyangkut materi khutbah, ini ilmu nih, tidak usah sholat tahiyatul masjid. Tapi ini baru pembukaan nih, belum menyangkut ilmu, belum ada pemaparan, maka tahiyatul masjid. Begitu ya. Jadi keutamaan ilmu lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Makanya yang aman adalah datanglah lebih awal, sehingga kita sempat sholat tahiyatul masjid, sempat dzikir surat Al-Kahfi, sempat dzikir baca sholawat, sempat dzikir dengan istighfar, sempat dzikir membaca doa-doa. Setelah itu dengarkan khutbah. Jadi lengkaplah pahalanya. Tahiyatul masjid sempat, dzikir doa sempat, sholawat sempat, dan mendengarkan khutbah. Begitu ya, disiasati saja ya, begitu, karena memang jam kantor seperti itu ya. Karena kalau usul tidak mungkin, disiasati saja supaya kita kerja tidak terganggu ya. Kerja tidak terganggu, ibadah juga jalan, begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi demo ya, karena sudah merusak sarana umum. Ya, Islam itu mendemokan dirinya ya.
Isyhadu bi anna muslimun. Demonstrasikan bahwa kalian sebagai seorang muslim. Islam merintahkan salat. Salat itu apa? Bukti isyhadu bi anna muslim. Ibu-ibu pakai kerudung itu apa? Itu memperlihatkan bahwa kita seorang muslim. Begitu. Cuma karena Islam itu kan aslam muslimu islaman, selamat. Selamat dan menyelamatkan. Seluruh aktivitas seorang muslim itu menyelamatkan, selamat dan menyelamatkan. Karena selamat dan menyelamatkan, maka tidak boleh demo menimbulkan masalah. Nah, kalau sudah demo, udah merusak sarana umum, punten, terminal dirusak sampai gedung-gedung dilempari, pohon-pohon dicabut, itu sudah setan. Makanya ketika ada demo besar-besaran, Pak polisi cerita, Ustadz mohon masukan, udah supaya tidak amarah muncul, ada pasukan khusus yang membaca sholawat dan asmaul husna. Apa yang terjadi? Amarah itu berkurang. Yang ujungnya apa? Tidak ada kerusakan. Kenapa? Karena dia baca sholawat dan asmaul husna. Satu, tuh. Kedua, jangan lupa. Nah, rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika mengajak, santun ketika mencegah. Nah, santun, somea. Jangankan lagi demo, lagi khutbah saja nggak boleh marah-marah. Kan Umar bin Abdul Aziz lagi khutbah. Tiba-tiba berhenti tengah-tengah kan, langsung khutbah kedua memimpin doa, jamaah nggak mau pulang. Kenapa? Karena gantung tereyen kata orang Sunda. Apa itu gantung tereyen? Lagi semangat mendengar malah berhenti tengah-tengah. Nanya kenapa berhenti? Kata Umar bin Abdul Aziz, tadi khutbah saya marah. Ketika khutbah marah, yang nyetir khutbah adalah setan. Kalau setan yang nyetir pasti apa? Memprovokasi, bukan memberikan solusi. Kalau memberikan solusi pasti ujungnya kedamaian. Kalau memprovokasi ujungnya apa? Konflik. Sedangkan agama ad-dinul muamalah. Agama adalah hubungan yang harmonis. Apalagi menyangkut mitnah, menyangkut hoak, itu hati-hati. Gitu ya. Demo yang bagus ya, bawa sapu lah, barisan sapu, bawa pupuk bunga, bawa cat, ngecat pagar, ini malah merusak. Coba Jakarta saja 65 miliar ya, kerugiannya gara-gara demo. Ada cara yang bagus demo itu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya punya perbedaan dengan kakak saya dalam segi ekonomi. Saya penghasilan sedikit, tapi kakak saya banyak. Ujungnya ada apa? Ada khusus ya perlakuan. Kakak saya lebih dihormati, saya kurang dihormati. Ya nggak masalah. Ya. Yang penting Allah sayang sama kita. Karena kalau berharap kepada manusia itu, mengharapkan penghormatan, penghargaan manusia, kita capek. Nah, ada siapa? Ibu Zakia Derajat ya, waktu kuliah di Kairo katanya. Beliau satu-satunya wanita yang pakai kerudung. Ya biasalah diledek. Apalagi dihina. Tapi ketika dosen terlambat, beliau berdiri di depan, sambil mengatakan begini, silahkan kalian menghina saya, memojokkan saya. Tapi jangan Allah yang memojokkan saya. Jangan Allah yang menghina saya. Karena saya memakai pakaian seperti ini, karena Allah yang memerintahkan. Kita sudah komit, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Semua termasuk kalian kecil. Jangan dikira saya sakit, jangan dikira saya takut, saya tidak takut. Kenapa? Ini perintah Allah. Itu yang sudah kuat imannya. Coba bila ditindih dengan batu di padang pasir yang panas, tetap aja Allah, Allah, Allah. Begitu ya. Jadi nggak usah khawatir, karena kemuliaan itu bukan dilihat dari hartanya banyak,
Bukan dilihat mobil yang mewah, bukan dilihat dari rumah yang mewah, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi tugas kita adalah tingkatkan takwa. Nah, ya Allah, alhamdulillah itu takwa ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan jangan lupa yang paling bagus juga apa? Makin sedikit harta kan makin sedikit hisabnya. Ya, sedikit harta sedikit hisab. Nah, gitu. Banyak harta banyak hisabnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sering dibojokkan oleh suami saya, katanya kamu gak ada gunanya. Saya yang kerja, saya yang bikin rumah. Jadi dia sudah pengumuman kalau meninggal dunia tidak akan dikasih. Ini gimana suami yang seperti ini? Ya begini ya. Begitu nikah asalnya aku, jadi kami. Saya ulang ya. Begitu nikah asalnya aku, jadi kami. Karena kami persoalan istri, persoalan suami, persoalan suami, persoalan istri. Apa yang didapat oleh suami adalah milik istri. Sama apa yang didapat oleh istri adalah milik suami. Jadi ketika suami bekerja kan menyita waktu istri. Jadi keliru besar kalau suami mengatakan kamu gak ada gunanya, yang cari nafkah suami. Jangan lupa bapak ketika cari nafkah menyita waktu istri, menyita waktu anak. Bahkan begitu penting baik sama istri. Ketika cerai, nauzubillah nih ya, kalau cerai sampai ada yang disebut dengan uang mut'ah. Apa itu uang mut'ah? Pesangon, buruh melahirkan, buruh ngasuh, buruh nyuapin, buruh gendong. Gitu ya. Sampai kata Nabi kalau ingin tahu orang mulia ya di hadapan manusia, yang kalau takwa itu kan mulia di hadapan Allah. Siapa yang paling mulia di hadapan manusia? Kalau di hadapan Allah kan takwa. Kata Nabi, ma akraman nisa ila karim wala ahnahunna ila laim. Tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang mulia. Tidak ada laki-laki yang merendahkan istrinya kecuali laki-laki yang rendah. Jadi kemuliaan di dunia adalah memuliakan istri. Sama. Kalau ibu ingin mulia di hadapan manusia, muliakan suami. Kalau sudah saling memuliakan, suami memuliakan istri, istri memuliakan suami, itu yang disebut dengan baiti jannat. Nah, baiti jannat itu berawal dari saling memuliakan, saling menghormati, saling memahami. Dan itu memang cukup berat, tapi harus berusaha. Karena Allah tidak melihat hasil. Allah melihat usaha maksimal. Begitu ya. Yang terakhir ini, ya, doa yang paling pendek untuk rezeki apa Ustaz? Udah ya Razak urzuqna gitu. Ya Razak urzuqna, itu jadi ulang-ulang. Tapi harus yakin. Ya. Ulullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, tapi kalian harus yakin doa kalian diijabah. Begitu. Ya demikian sudah 1 jam saya menemani para pecinta Bangun Pagi. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan, karena itu kelemahan saya. Bila ada kelebihan itu rahmat dari Allah. Saya tidak lihat jadwal tadi ya, karena pulang malam ya ada acara. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dalam waktu dan gelombang yang sama ketemu lagi tiap hari Sabtu melalui 102,3 Ras FM jam 5 sampai jam 6. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.